apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi sejarah kondisi masyarakat pada masa Islam. Selamat belajar! Berikut ini merupakan tujuan pembelajaran dari materi sejarah kondisi masyarakat pada masa Islam. Coba perhatikan baik-baik gambar berikut ini. Gambar ini merupakan jalur perdagangan laut para pedagang dari Arab, Persia, Cina, dan Gujarat ke Indonesia. Ketika perdagangan di sekitar Selat Maluku dan daerah lainnya di Kepulauan Indonesia semakin maju, pedagang-pedagang dari Arab, Persia, Cina, dan Gujarat turut meramaikan kegiatan tersebut. Tahukah kamu kapan pertama kali agama Islam masuk ke Indonesia? Pertama, masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, menurut Buya Hamka atau yang disebut dengan Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Islam masuk ke Indonesia pertama kali pada abad ke-7. Dan beliau mengatakan bahwa Islam dari tanah kelahirannya, yaitu tanah dari Mesir. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7. Pendapat kedua dikemukakan oleh Hasyam Zazadiningrat, yaitu masuknya Islam di Indonesia berasal dari Persia. Pendapatnya didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Contohnya, perayaan 10 Muharram atau Asyura sebagai suci kaum Syiah. Pendapat ketiga bahwa masuknya Islam di Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi, yaitu Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 sampai dengan 14 Masehi. Penentuan waktu itu berdasarkan tulisan pada batu nisan Sultan Malik Al-Salah. Kedua, persebaran Islam di Indonesia. Setelah kita mengetahui kapan dan dari mana Islam masuk ke Indonesia, selanjutnya marilah kita mempelajari persebaran Islam ke Indonesia. Tahukah kamu bagaimana cara persebaran Islam ke berbagai tempat di Kepulauan Indonesia? Mari kita bahas. Pertama, melalui perdagangan. Kondisi geografis sebagai jalur perdagangan yang tidak hanya orang lokal saja, namun dari Arab, Persia, Cina, dan India. Mereka berdagang sambil menyebarkan agama Islam. Kedua, pernikahan. Tahukah kamu, pada kehidupan masyarakat pada masa Islam, banyak pedagang muslim dari luar Indonesia yang menetap di sekitar Indonesia. Khususnya di pelabuhan, banyak yang melakukan pernikahan dengan penduduk setempat yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang masuk agama Islam dari pernikahan. Ketiga, pendidikan. Para ulama dan guru-guru agama Islam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam yang dikenal pada waktu itu adalah Lembaga Surau. Terakhir, persebaran agama Islam di Indonesia yaitu melalui kesenian. Tahukah kamu, penyebaran Islam juga dilakukan melalui pertunjukan seni, seperti pertunjukan wayang kulit. Dalam cerita bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang dalang yang mahir dan sangat disukai oleh masyarakat. Beliau secara perlahan-lahan memasuki unsur agama Islam dalam cerita wayang kulit tersebut. Ketiga, pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia. Masuknya pengaruh Islam ke Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Mari kita bahas perubahan-perubahan apa saja kehidupan masyarakat di Indonesia. Pertama, perubahan dalam bidang politik, yaitu sudah berkembangnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha tersebut, kemudian mengalami kemunduran dan digantikan perannya oleh kerajaan-kerajaan Islam. Kedua, bidang sosial. Bidang sosial adalah pada masa Hindu-Buddha terjadi perbedaan yang tegas antara kelompok masyarakat dengan sistem kasta.
yang membedakan masyarakat menjadi golongan Brahmana, Krishna, Ksatria, Waisya, dan Saudara. Setelah Islam masuk, sistem kasta dihapus karena ajaran Islam tidak mengajarkan sistem kasta. Ketiga, yaitu dalam bidang agama. Pada masa Islam, sebagian masyarakat menganut agama Islam. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang menganut agama Hindu-Buddha. Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Terakhir, dalam pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia yaitu bidang kebudayaan. Kebudayaan Islam mengakomodasi kebudayaan yang sudah ada, tentunya dengan modifikasi dan penyesuaian agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Keempat, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Setelah kita mempelajari pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia, sekarang kita akan mempelajari kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Mari kita bahas. Pertama, kerajaan Islam di Indonesia yaitu Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai berdiri antara tahun 1270 hingga 1275 Masehi. Letaknya di sebelah utara Perelak di daerah pantai timur Aceh dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Sultan yang pernah memerintah yaitu Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Malik Al-Tahir, dan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Kedua, yaitu Kesultanan Aceh Darussalam yang didirikan pada tahun 1513 Masehi oleh Sultan Ali Muga Hayat Shah. Berdasarkan berita Portugis, Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Muga Hayat Shah. Ketiga, yaitu Kesultanan Demak, merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Kesultanan Demak didirikan sekitar abad ke-15 Masehi oleh Raden Patah yang merupakan keturunan Raja Brawijaya V, raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Selanjutnya yaitu keempat, Kerajaan Banten yang didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan putra dari pimpinan Kerajaan Islam Cirebon, Sunan Gunung Jati pada tahun 1526. Kerajaan ini juga menjadi salah satu kerajaan yang melawan VOC yang melakukan monopoli perdagangan. Perlawanan kala itu dipimpin oleh salah satu pemimpin paling terkenal dari Kerajaan Banten, yaitu Sultan Agung Tirtayasya. Kelima, Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan kerajaan yang berdiri setelah Kerajaan Demak runtuh. Kerajaan ini pertama kali didirikan oleh Jaka Tingkir alias Sultan Hadiwijaya. Ketika itu, Jaka Tingkir memindahkan seluruh kekuasaan dan benda pusaka dari Kerajaan Demak ke Kerajaan Pajang setelah merebut kekuasaan Demak dari Arya Penangsang. Kerajaan ini berperan dalam penyebaran Islam di pedalaman wilayah Jawa. Selanjutnya yaitu Kerajaan Mataram Islam yang berdiri pada tahun 1588 di wilayah Kota Gede Yogyakarta. Kerajaan ini pertama kali didirikan oleh dua tokoh, yaitu tokoh pertama Ki Ageng Pemanahan dan tokoh kedua Ki Ageng Sela. Kerajaan ini didirikan sebagai hadiah yang diberikan Kesultanan Pajang terhadap Ki Ageng Pemanahan atas jasanya. Kelima, peninggalan sejarah pada masa Islam di Indonesia. Setelah kita mempelajari kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, selanjutnya kita akan membahas materi terakhir yaitu peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Mari kita bahas. Apakah di antara kamu ada yang tahu tentang peninggalan sejarah masa Islam? Coba perhatikan gambar berikut ini, yaitu yang pertama masjid. Masjid merupakan tempat rumah ibadah orang Islam. Masjid peninggalan masa Islam di Indonesia, contohnya Masjid Demak, Masjid Ampel Surabaya, dan Masjid Banten. Kedua, keraton. Keraton merupakan tempat kediaman raja atau istana raja.
Di tempat ini seorang raja mengendalikan pemerintahan kerajaannya. Keraton yang termasuk peninggalan masa Islam adalah Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta, Keraton Kanoman di Cirebon, dan Istana Maimun di Sumatera Utara. Ketiga, makam kuno. Makam kuno merupakan peninggalan masa Islam, umumnya terdiri atas jerat atau yang disebut dengan kijang, lisan, dan cungkap. Contoh makam kuno bercorak Islam yaitu makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Keempat, kaligrafi. Kaligrafi yaitu dengan menulis indah dan disusun dalam aneka bentuk menarik dengan menggunakan huruf Arab dalam dunia Islam. Kelima, karya sastra. Karya sastra sebagai peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia ada beberapa jenis, yaitu babat, hikayat, syuluk, dan syair. Keenam, seni tari. Seni tari yaitu tarian yang merupakan peninggalan dari masa Islam adalah tari saman dari Aceh. Terakhir, ketujuh, ada debus sebagai peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Debus merupakan kesenian bela diri dari Banten. Dalam kesenian ini, pemain memasukkan benda tajam ke dalam tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Kesenian debus berawal pada abad ke-16 Masehi pada masa Kesultanan Maulana Hasanuddin. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Sekarang kamu sudah paham kan apa itu materi sejarah kondisi masyarakat pada masa Islam? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.